Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sobirin dengan NIM B1011181046. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori tangga yang diciptakan oleh Friedrich List. Nah, teori tangga ini merupakan tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Yang pertama adalah tahapannya masa berburu dan mengembara. Pada masa ini, manusia belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan masih sangat menggantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kehidupan hidup sendiri. Kehidupan manusia pada masa ini belum melakukan pengolahan terhadap sumber-sumber daya alam. Ketergantungan manusia terhadap alam masih sangat tinggi. Mereka memakan makanan yang sudah disediakan oleh alam. Cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan makanan yaitu dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Berburu dan mengumpulkan makanan merupakan cara yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di Indonesia sendiri hal ini pernah terjadi dengan ditemukannya beberapa peninggalan sejarah seperti goa, kemudian alat-alat berburu, peninggalan-peninggalan pada zaman manusia purba. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu masa beternak dan bertanam. Pada masa ini manusia sudah mulai hidup menetap, sehingga mereka sebagian besar bermata pencaharian bercocok tanam. Meskipun masih ada beberapa kalangan yang masih berburu dan mengembara. Corak kehidupan manusia pada masa bercocok tanam ini merupakan kelanjutan dari masa berburu dan mengembara. Masa bercocok tanam ini ditandai dengan perubahan tradisi yang semulanya yaitu mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Kemudian tahap yang ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Dengan berkembangnya mata pencaharian bercocok tanam, maka ada sebagian manusia yang sudah mengenal bagaimana membuat suatu kerajinan. Namun kerajinan ini hanya dijadikan sebagai usaha sampingan. Pada masa ini manusia sudah memiliki pengetahuan dalam membuat kerajinan tertentu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Namun pengetahuan tersebut hanya terbatas atau hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pengetahuan yang ada pun masih belum berkembang. Kemudian masuk kepada tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Tahapan ini merupakan tahap puncak di mana tahapan ini merupakan tahap yang paling akhir dari setiap masa yang telah saya paparkan sebelumnya. Pada masa ini kerajinan bukan lagi sebagai usaha sampingan, melainkan sebagai kebutuhan untuk dijual ke pasar. Sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri yang lebih besar lagi. Pada masa ini, kerajinan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan serta memperluas pasar dan aktifnya perdagangan. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.